warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Kita ulangi lagi ya. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Iya. Terima kasih ibu-ibu atas waktu yang telah disediakan ini, yaitu dalam rangka aksi nyata saya ya, yaitu penyebaran pemahaman penerapan budaya positif. Sebelum kita mulai ya, agar pelaksanaan ini nanti bisa berjalan dengan lancar ya. Seperti biasanya ya, mungkin ibu juga pernah menerapkan di kelasnya masing-masing. Kalau nanti Pak Eko bilang tepuk 1, jawabannya kemarin apa? Tepuk 1, yes. Tepuk 2, oh oke. Tepuk 3, semangat. Tepuk 4, konsentrasi ya. Tepuk 5, siap belajar ya. Lupa gitu ya. Iya. Baik, yuk kita coba ya. Tepuk 1, yes. Oke, kurang keras. Tepuk 1, yes. Tepuk 2, okay. Tepuk 3, semangat. Tepuk 4, konsentrasi. Tepuk 5, siap belajar. Iya, terima kasih, tepuk tangan dulu untuk ibu-ibu semuanya ini ya. Terima kasih. Ibu-ibu ya, pada kali ini ya, pernah gak ibu-ibu itu mendengar kata budaya positif? Ya, kira-kira apa yang ada di benak ibu-ibu ya? Mungkin kita ya setiap hari itu sudah melaksanakan ya, sudah melakukan kebiasaan ya, mulai dari ketika datang ya, melakukan sapa, senyum, salam ya kan? Nah, itu termasuk daripada budaya positif. Budaya positif ini nanti kita akan membahas seperti apa kan budaya-budaya positif yang harus kita terapkan khususnya di lingkungan sekolah kita ini. Terima kasih ya. Oh iya, sebelum kita mulai ya, marilah kita berdoa dulu ya, ibu ya. Ya. Pak Eko pimpin doa untuk pagi hari ini. Berdoa sesuai dengan keyakinan dan agamanya masing-masing. Berdoa mulai. Amin. Alhamdulillahirobbil alamin. Terima kasih ibu. Baik ya. Nanti kita akan membahas tentang konsep utama budaya positif ya, yaitu ada 7 ya. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Nanti kita akan belajar apa sih perubahan yang harus kita lakukan. Kemudian disiplin positif. Yang ketiga adalah kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah kita nanti akan belajar yaitu mengatasi masalah ya yang dilakukan oleh murid ya, yaitu lewat segitiga restitusi. Baik ya, jadi untuk pembelajaran dengan paradigma baru, tentunya ibu ya, saya sering melihat, sering mendengar ya, setiap kali masuk ya, itu biasanya melakukan namanya adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Di sini sesuai kebutuhan ya, pengembangan dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ya, profil pelajar Pancasila yang telah kita ketahui pertama apa ibu? Ya, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Coba kita nyanyi ya seperti kita waktu dalam pelajaran. Ya, kayaknya bagaimana? Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, gotong royong mandiri, apa? Berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ya, benar tidak? Tadi
kreatif. Iya, dengan apa? Salah satunya? Iya, berkebinekaan juga. Terus satunya lagi apa tadi? Oh iya, mandiri. Ya, terima kasih. Ternyata semuanya sudah paham dan mengingat betul tentang profil belajar Pancasila. Baik. Kemudian disiplin positif, ya. Nah, inilah yang perlu kita terapkan nanti sebagai pembiasaan di dalam sekolahan, baik itu di lingkungan maupun di dalam kelas. Ya, di sini disiplin itu, ya, ini yang artinya adalah belajar. Tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang telah diyakini, ya. Disiplin positif juga merupakan salah satu cara penerapan disiplin untuk bertujuan menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau reward. Coba bayangkan, ya, seandainya anak-anak itu, ya, setiap harinya dia itu melakukan suatu kedisiplinan yang luar biasa, ternyata di belakangnya ada embel-embelnya yang di sini tidak menerima imbalan atau reward. Seandainya anak-anak akan menerima reward, itu bagaimana terjadi, ya? Tentunya pasti senang, tetapi di sisi lain anak itu akan tergantung kepada orang lain. Di sini bisa guru juga, ya kan? Bisa tergantung, ya kan? Ya, saya biasanya ketika saya datang, ya kan? Datang kemudian bersalaman, kemudian menyapu sesuai jadwal tiket dan sebagainya, kemudian guru memberikan suatu hadiah kartu dan sebagainya. Apabila suatu hari guru tersebut tidak masuk, mungkin berhalangan, ada rapat dan sebagainya, ya, maka anak-anak itu nanti akan terjadi ketergantungan, ya kan? Karena tidak melakukan kebiasaan yang dinamakan adalah disiplin positif. Di sini, ya, di sini kita akan lanjutkan, yaitu nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu yang tumbuh daripada siswa. Kira-kira nilai kebajikan itu, kalau kita ketahui yang tumbuh, ya, dalam hati salah satunya adalah jujur, ya kan? Ya, pasti setiap anak, setiap manusia itu memiliki suatu nilai kebajikan, kejujuran, ya. Mungkin tidak berani mengatakan ini dan sebagainya karena dia itu juga memiliki nilai kebajikan. Kemudian juga tanggung jawab, ya kan? Pasti memiliki yang namanya tanggung jawab. Setiap anak itu memiliki tanggung jawab, entah itu sebagai leader atau sebagai pemimpin, ya, dan sebagainya, ya. Kalau kita ketahui, ya, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak bangsa kita, yaitu dikenal dengan belajar profil Pancasila. Oke, dari sini siapa ibu-ibu? Ya, mudah-mudahan, ya, ibu-ibu bisa menerapkan dalam kegiatan kita sehari-hari, ya. Oke, selanjutnya kita sebelum lanjut ke kebutuhan dasar manusia, kita harus breathing dulu, ya. Oke, coba berdiri dulu, ya. Ya, kita berdiri dulu, kita lakukan breathing. Coba biar semangat. Halo. Ya, gitu deh, ya, biar semangat. Oke. Kalau dalam permainan, ya, ini yang saya baca dari kemarin, yaitu dari Kalta Karya. Kalau kita permainan ini, gini, terus ini namanya apa? Ibu? Oh iya, apa jadinya? Oh iya, batu. Kalau gini apa? Gunting. Ya, betul. Kemudian kalau gini, kertas. Ya, kita akan speaking ataupun bernyanyi, ya. Bagaimana? Yaitu caranya adalah batu gunting kertas, batu gunting
kertas, ya. Kemudian kalau batu ketemu batu, ya, kira-kira itu menjadi apa ya? Ini kita masalahnya dulu. Menjadi apa? Batu ketemu batu menjadi apa? Panda. Batu gunting kertas, batu gunting kertas, menjadi apa ini? Menjadi apa? Tangan kanan batu, tangan kiri batu, jadi panda, jadi panda. Yo, batu gunting kertas, batu gunting kertas, menjadi apa? Menjadi apa? Tangan kanan batu, gunting jadi siput, jadi siput. Terus batu gunting kertas, batu gunting kertas, menjadi apa? Menjadi apa? Tangan kanan gunting, tangan kiri gunting, kepiting, kepiting. Batu gunting kertas, batu gunting kertas, menjadi apa? Menjadi apa? Tangan kanan kertas, tangan kiri kertas, kupu-kupu, kupu-kupu. Luar biasa sekali, tepuk tangan. Silakan duduk dulu. Iya, terima kasih ya. Tuh, luar biasa ya. Ternyata apa itu sama batu bisa menjadi panda, ya. Baik, kebutuhan dasar manusia, ya. Tentunya kebutuhan dasar manusia ini adalah sesuatu yang ingin dipenuhi ataupun ingin dicapai, baik itu kebutuhan jasmani maupun kebutuhan rohani, ya kan, Ibu? Ketika kita misalkan contoh dalam pembelajaran, ya, contohnya pada diri kita sendiri. Ketika kita melakukan pembelajaran di kelas, ya, tentunya ada kebutuhan, ya, kebutuhan yang harus kita penuhi, ya. Pertama yaitu adalah kebutuhan dasar kita, yaitu apa kira-kira? Yaitu kita butuh makan. Itu juga kebutuhan dasar, kemudian pakaian, ya kan? Nah, maka dari sini kita akan membahas tentang kebutuhan dasar manusia. Coba itu pun pada slide berikutnya ini adalah motivasi perilaku manusia, ya, yang dimiliki atau mendalam hidup dapat merangsang untuk melakukan tindakan-tindakan, ya, atau sesuatu yang menjadi dasar atau alasan seseorang untuk berperilaku atau mencapai tujuan yang diinginkan. Nah, di sini kita ketahui ada 3 untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kita ketahui bahwasanya apa? Sering sekali misalkan ketika upacara bendera dari Senin, tepat jam 7 dimulai, ya, anak-anak biasanya itu sudah apa? Sudah berangkat lebih dahulu, mungkin setengah 7, bahkan setengah 7 kurang. Karena apa? Anak-anak itu cenderung menghindari ketidaknyamanan ataupun hukuman, ya. Karena itu. Kemudian yang kedua adalah apa? Untuk mendapatkan imbalan ataupun reward, ya, dari orang lain. Tadi saya sudah menyampaikan, ya,
Misalkan ketika upacara hari Senin, anak-anak apabila datang jam setengah 7 tepat, maka nanti ya bapak atau ibu guru akan memberikan suatu bingkisan, misalkan pulpen, penghapus, ya dan sebagainya. Itu nanti otomatis anak akan menjadi ketergantungan. Nah, apa tidak Bu? Iya. Terus kemudian ya untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, di sini seolah-olah ini dan dia itu aku tak menjadi diri saya sendiri saja, ya, tanpa menghiraukan orang lain. Nah, inilah motivasi perilaku manusia, ya. Karena apa? Ingin mencapai tujuan yang mereka inginkan. Baik, untuk slide berikutnya. Nah, di sini Pak Eko akan menampilkan yaitu konsep disiplin ya dengan identitas yang gagal. Ya, dengan gagal. Salah satunya adalah hukuman dan penghargaan tadi. Ya, ingat kita sebagai seorang guru ya, guru ini harus kita tanamkan benar ya. Kalau kita memberikan hukuman kepada anak didik kita ya, misalkan ketika tadi berangkat ya pas hari Senin mengikuti upacara jam 7 tepat, si anak ini datangnya terlambat jam 7 tepat lebih, kemudian dia diberi hukuman, disuruh untuk berbaris di depan, bahkan sampai di paling yang panas ya. Itu akan menimbulkan salah satunya adalah apa? Menyakitkan. Maka diri anak-anak itu pasti memiliki rasa sakit, ya dan sakit. Karena apa? Karena itu tadi merasa tidak dimanusiakan seperti itu. Ya. Yang kedua adalah tidak nyaman. Pasti tidak nyaman, ya kan? Ketika anak-anak itu berdiri berbeda dengan temannya, ya kan? Pasti dia itu merasa tidak nyaman, ya, tidak nyaman, tidak pede. Itu pasti yang terjadi. Yang selanjutnya adalah apa? Karena hukuman, murid itu pasti menjadi takut. Benar apa tidak, Bu? Iya, pasti akan menjadi takut. Takutnya bagaimana? Nanti kalau saya terlambat pas hari Senin, ya kan? Nah, saya nanti akan dukung. Jadi merasa ketakutan. Ya, kalau saya tidak mengerjakan PR atau pekerjaan rumah, nanti saya akan dukung. Nah, itu pasti akan menimbulkan namanya adalah ketakutan. Ya, kemudian memaksa murid. Kalau kita pada hukuman, itu seolah kita akan memaksa kan, kita jam sekian harus berangkat kan. Padahal apa yang terjadi? Kita harus tahu ya apa sih dari latar belakang hukuman itu diberikan ya. Selanjutnya adalah menyembunyikan kesalahan. Cenderung ya hukuman ini adalah menyembunyikan kesalahan. Selanjutnya adalah penghargaan. Tadi Pak Eko sudah menyampaikan bahwasanya adalah apa? Kalau kita sering memberikan penghargaan kepada anak didik kita, ya, itu pasti akan merusak hubungan iri. Benar apa tidak, Ibu? Ya pasti. Ya si A ini loh seperti ini loh. Temennya yang lain bagaimana? Pasti. Ya pasti kok kaya guru seperti itu. Ya. Itu termasuk konsep disiplin dengan identitas jaga. Selanjutnya adalah menghukum ya, sebenarnya dengan meranking ya ibu-ibu ini ya, ketika kita melakukan asesmen ya toh, mulai asesmen formatif ya, kemudian sumatif, kemudian kita jadikan satu ya dengan ulang harian, kita laporkan ya pada periode semesteran ya ataupun di rapor. Kemudian ibu-ibu meranking, wah ternyata si A ini mendapatkan nilai bla 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 ya dengan peringkat A ya, terus kemudian di ranking peringkat 1, kemudian si B ya dengan nilai sekian ya di peringkat juga A, kemudian peringkat 2 dan seterusnya. Secara tidak langsung sebenarnya pemberian ranking ini itu adalah menghukum. Benar apa tidak Ibu? Ya kan? Bandingkan ketika kita berada pada ranking yang paling bawah, ada 13 anak.
ya dapat peringkat 1, 2, 3 dan sebagainya. Kemudian yang dapat peringkat 13, mereka pasti si anak ini cenderung apa? Tidak nyaman, kurang pede. Seperti itu kan? Nah, maka dari itulah kita perlu mencari-cari solusi bagaimana toh agar pembelajaran yang kita lakukan itu ya itu bisa berjalan, ya anak bisa nyaman dalam kegiatan dan sebagainya. Baik. Nah, di sini ibu-ibu ya. Selanjutnya inilah yang kita bahas nanti selanjutnya, yaitu konsep disiplin dengan identitas sukses. Sukses ini ya. Dalam berartian sukses ini adalah apa? Ini membuat anak ini menjadi lebih baik ya. Kemarin ketika loka ya saya mendengar kata dari PP saya mengatakan bahwasanya guru itu membuat sukses suatu anak itu tidak, tapi tugas guru adalah apa? Membuat anak itu bisa menjadi lebih baik, ya kan? Baik. Di sini konsep disiplin dengan identitas sukses yaitu ada dua, yaitu pertama adalah konsekuensi, yang kedua adalah restitusi. Ya, restitusi itu adalah perbaikan, mencari jalan-jalan keluar. Kalau konsekuensi di sini adalah cenderung untuk penguatan jangka pendek, perlu monitoring berkelanjutan, menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungkan kesalahan. Misalkan si A ketika tadi ya berangkat ke sekolah pas hari Senin pas upacara, si anak ini ketinggalan. Kemudian seorang guru menanyakan konsekuensinya, ayo anak, kenapa kok terlambat? Ini kan mas seperti itu. Konsekuensinya apa ya kira-kira? Kira-kira apa ya anak? Oh iya bu, saya sedang melakukan keyakinan kelas misalkan. Kalau terlambat ini ya saya harus apa? Harus belajar bangun lebih pagi lagi atau tidak terlambat itu. Kemudian adalah restitusi. Di sini murid bertanggung jawab atas perilakunya. Ya, nanti pada kegiatan restitusi ini ya, Bapak Ibu akan menampilkan juga diskusi ya, Pak Eko dengan salah satu murid di kelas 6, yaitu tentang apa? Tentang restitusi. Murid bertanggung jawab atas perilakunya. Kalau kita ketahui ya, begitu ada murid misalkan terjadi kesalahan, ya, kemudian kita misalkan kamu siapa? Kenapa kamu terlambat? Ya, karena lupa ingat. Ya, sekarang kamu keliling lapangan 3 kali. Nah, itu cenderung menghukum. Ya, itu tidak memberi solusi. Benar atau tidak? Kemudian fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, murid menghormati. Jadi nanti ketika kita melakukan praktek restitusi ini, kita itu bukan yang mencari solusinya, tidak. Kita gali informasi dari anak itu, apa yang telah dia lakukan, dia berbuat. Kemudian dari situlah kita bisa mengambil ya keputusan ataupun tujuan. Kita tanyakan kepada anak didiknya, mampukah ataupun bisakah memperbaiki dari kesalahan yang telah dia lakukan. Baik, ya ini. Selanjutnya adalah konsep disiplin dengan penerapan restitusi. Ya baik, di sini. Nah, di sini adalah restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali lagi pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ciri-cirinya apa? Yaitu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan. Ya, di sini restitusi ini sangat penting sekali ya. Karena ini adalah apa? Bisa menciptakan anak-anak didik kita bagi mereka yang bermasalah ya, itu tidak lagi merasa tidak nyaman ya, dan merasa kurang tidak pede terhadap temannya. Oke. Baik, selanjutnya di sini kita ketahui bahwasanya ada beberapa perbedaan ya dari kasus siswa yang sering tidak mengerjakan tugas rumah. Oke, coba lihat ya. Di sini adalah hukuman.
guru menghukum murid dengan berdiri 10 menit di depan kelas. Ya, ini kebiasaan hukuman ya. Kemudian guru marah dan murid menjadi nakal. Ini adalah konsekuensi. Guru memberikan ya konsekuensi bagi mereka yang tidak mengerjakan PR dengan menulis ya PR-nya itu sebanyak tiga kali. Guru pasti tegas dan murid menghormati peraturan itu. Selanjutnya adalah restitusi. Ya, di sini adalah guru menanyakan keyakinan kelas dirinya dan membantu murid menyelesaikan masalah. Guru terbuka dan murid menghormati dirinya dan orang lain. Oke. Nah, di sini ibu-ibu, posisi kontrol guru itu ada 5. Pertama adalah penghukum, membuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Baik, untuk lebih jelasnya aku akan menampilkan yaitu video ya, video tentang penerapan yaitu 5 posisi kontrol. Coba. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol restitusi adalah proses perjalanan seorang anak agar dapat menjadi dirinya. Tapi dari 5 posisi kontrol itu kira-kira yang tepat yang kita gunakan untuk mengajar kepada sendiri kita apa ya? Dari penghukum, kemudian masa bersama, ya. Kemudian juga adalah Pak Manajer Sumarto, ya. Ini Bapak Aiko bagikan sebabnya sampai nanti menonton di video, ya. Posisi membuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi memantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Coba lihat alasannya mana? Lihat ini jadi kata lihat. Ya, di sini. Ini adalah contoh penghukum ibu. Sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Bu marah-marah kan ketika penghukum? Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya. Dasar pemalas. Iya. Gak Pasti tahu marah-marah sih kamu. dari Sudah berapa kali penghukum. terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Penghukum. Kenapa guru memberikan studi basket Bu? Iya. Kenapa? Kamu merawat ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab enggak? Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Ini adalah posisi penghukum. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menunduk. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak Guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Iya. Selanjutnya adalah posisi membuat merasa bersalah. Ya, kita lihat videonya sendiri. Merasa bersalah. Nah, otomatis nanti kita bisa membedakannya dari 5 posisi kontrol guru tersebut. Naren! Selamat pagi Bu. Naren! Kamu
ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Tidak ketahui Maaf, Bu. ibu guru itu Gusti merasa bersalah. Naren. Sesuatu ada yang Kamu tidak suka bisa ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? dilakukan oleh muridnya. Terus, sekarang ibu harus tulis apa ya di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Ya, ini adalah posisi merasa Posisi bersalah. pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, akan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Oke, selanjutnya guru sebagai posisi teman. Ya, berikut videonya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini Iya, nak? kita dari bahasanya Selamat ya. pagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap nggak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi yaitu sebagai teman, ya, itu sebenarnya tidak apa-apa. Tetapi kita harus juga menjaga jarak, ya, kepada apa? Kepada siswa kita. Kalau sudah terbiasa, ya, takutnya ya dalam kegiatan apapun nanti anak-anak itu akan ketergantungan. Pasti ibunya ya bilangnya seperti ini sebagainya. Dan itu sebenarnya juga kita tidak boleh terlakukan seperti itu. Si teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Itu pasti ya. Dia akan berkontak kepada orang yang mereka anggap terhormati. Di sini juga adalah posisinya sebagai penonton. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid.
Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Oke, berikutnya adalah posisi guru itu sebagai manajer. Ya, kita simak. Ini yang kelima. Naren, Selamat pagi Bu. selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? ada Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan Ibu Alia. Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki. Oke, terima kasih Ibu ya. Itu tadi yaitu berkaitan dengan 5 posisi kontrol. Ya. Oke. Nih, dari 5 posisi kontrol ya, yang telah kita simak video tadi ya, dari Naren ya kan, dengan Ibu Guru ya. Pertama adalah menghukum ya. Ketahui bahwasanya ketika Naren tadi datang terlambat, guru dengan suara lantang kemudian apa? Istilahnya itu membentak ya. Kemudian juga memberi hukuman sampai keliling tiga kali. Kemudian di posisi berikutnya adalah membuat merasa bersalah, seolah-olah apa? Anak ini merasa bersalah, gurunya juga. Bahkan nanti kalau terus apa itu terlambat ya, bu guru sampai bilang nanti absennya saya tulis apa nanti. Nah seperti itu. Selanjutnya adalah merasa sebagai teman ya, dengan nada yang ramah ya, datar tadi ya, antara Naren dan ibu guru ya. Tapi di segi lain ya, dari posisi kontrol tempat ini si anak itu pasti memiliki kecenderungan dia akan berbuat baik ya, itu kepada orang-orang tertentu saja, misalkan kepada ibunya itu tadi, karena sudah dianggap sebagai apa? Teman seperti itu. Di sini selanjutnya yang keempat yaitu sebagai pemantau ya. Sebagai pemantau ini guru ya, ini seolah hanya mengingatkan saja terhadap siswa atau murid yang telah melanggar peraturan, seperti yang terjadi pada video tadi, yaitu Naren yang terlambat sekolah. Guru hanya memantau, menanyakan kira-kira konsekuensi apa dong yang telah dilanggar. Nah seperti itu, hanya sebagai pemantau saja ya, mengingatkan saja. Kemudian yang terakhir adalah sebagai manajer. Nah, di sini sebagai manajer ini, guru ini menanyakan ya, kenapa ya kemarin tadi itu terlambat ya. Kemudian bertanya ya, ternyata bangunnya kesiangan. Guru tanya lagi ya,
bagaimana cara mengatasinya ya. Kemudian akan memasang apa? Alarm. Terus kemudian Bu Guru tanya lagi, kira-kira apa sih ya yang bisa mengingatkan selain itu? Ada katanya ada tadi juga ibu. Nah, di sini dari kelima posisi kontrol guru ini, ibu-ibu, halo. Ya, coba ibu-ibu tuliskan ya kertas ini tadi yang telah Pak Eko berikan, ditempelkan ke papan. Ya, kira-kira posisi kontrol guru itu yang mana sih yang perlu kita lakukan di sekolah? Silakan ibu untuk ditempelkan. Ya, mulai Bu Jolina, silakan. Ya. Terima kasih ya, benar ya itu ya dari kata saudara bahwasanya ya kita sebagai seorang guru ya dari kelima posisi kontrol itu kira-kira yang terbaik ya dan terbaik itu ada sebagai seorang manajer. Karena apa? Murid itu akan akan mencari solusinya sendiri ya dari kasus video tadi ya kan, mulai dari terlambat, kemudian dia memasang alarm, kemudian berangkat lebih pagi dan lain sebagainya. Nah, itulah yang diinginkan yaitu pada posisi kontrol sebagai guru yaitu manajer. Oke, selanjutnya adalah ini kita bahas lagi sebentar ya kan, beri 3 kali membuat merasa bersalah, beberapa kali Pak Guru harus memberitahu kamu ya. Ini pada kasus siswa ya. Kemudian teman, ayolah buat Pak Guru bangga. Kali ini tidak apa-apa. Nah, itu sebagai teman. Kemudian sebagai pemantau, kamu sudah melanggar ya. Apa peraturan dan konsekuensinya? Nah, seperti itu. Itu hanya sebagai pemantau. Kemudian yang terakhir adalah apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahanmu? Baik. Di sini adalah selanjutnya keyakinan kelas. Ibu-ibu tentunya sudah terbiasa ya dalam menentukan keyakinan kelas ya. Baik. Ingat ibu-ibu ya, keyakinan kelas ya itu berbeda dengan peraturan kelas ya. Kalau peraturan kelas itu cenderung dibuat dan disetujui itu dari atasan ya kan. Misalkan ketika kita datang terlambat diharapkan ada sekian, itu peraturan dari sekolah. Tetapi kalau keyakinan kelas ini dibuat secara bersama ya, baik itu bersama guru dan murid.
yaitu antara guru dan murid. Terima kasih. Untuk keyakinan kelas yaitu kesepakatan bersama antara guru dan murid di kelasnya tentang kelas impian yang ingin dibangun. Karena apa? Keyakinan kelas ini nanti itu timbul dari setiap siswa atau setiap individu siswa masing-masing. Oke, selanjutnya adalah cara membuat keyakinan kelas. Ya, di sini ada lebih abstrak dari peraturan. Ya, itu lebih fleksibel. Ya, lebih fleksibel karena dibuat satu kelas bersama dengan bapak dan ibu guru. Kemudian juga sedikit agar mudah diingat. Ya, tidak banyak mungkin dari atas sampai lupa. Ya kan? Hanya sedikit saja, beberapa saja. Kemudian berupa pernyataan universal. Ini adalah kata-kata yang positif, yang baik. Ya, kemudian dibuat dalam bentuk positif. Misalkan dilarang membuang sampah. Ya, kita ketika membuat keyakinan kelas, ya, misalkan tulis dilarang membuang sampah sembarangan. Ya, kita jadikan pada bentuk positif. Positifnya bagaimana kira-kira itu? Ya itu apa? Buanglah sampah pada tempatnya. Ya, itulah nanti yang kita akan lakukan. Kita tulis keyakinan kelas yang pertama, buanglah sampah pada tempatnya. Berikutnya adalah sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Ya. Karena setiap sekolah itu berbeda-beda, begitu kan ya. Mungkin kalau di bawah perkotaan, ya itu mungkin lebih mudah ya, mungkin berkaitan dengan apa prasarana dan sebagainya. Tetapi kalau kita berada di sini di daerah pegunungan ini tentunya harus menyesuaikan dengan kondisi sekolah. Yang kedua, yang selanjutnya yaitu apa? Semua warga sekolah atau kelas itu yang harus disepakati. Ya, kesepakatan kelas tidak hanya di dalam kelas saja, tetapi juga untuk sekolah kita juga. Baik, di sini kita akan belajar tentang keyakinan kelas. Kira-kira ibu ya, nanti ditempelkan ya dalam papan sini kertasnya Pak Eko berikan. Nanti ditulis kira-kira apa sih keyakinan kelas ya yang perlu kita terapkan. Ya nanti tulis ya. Kita ngambil tuh ya yang negatif. Misalkan tadi membuang sampah sembarangan kan negatif kan. Kemudian dilarang merokok, kemudian dilarang perlambangan dan sebagainya. Ya begitu. Jadi pakai kertasnya pakai bagikan. Ayo silakan ibu-ibu ya, kita dalam pembuatan keyakinan kelas ya. Kira-kira apa saja yang perlu diterapkan di sekolah ataupun di kelas kita masing-masing. Silakan mulai dari Bu Dorina untuk menempelkan ya kira-kira keyakinan kelas yang kita buat ya secara bersama ini apa ya. Ya kemudian Mbak Olga silakan. Ya mohon untuk ditempelkan. Ya jelas dalam pembuatan keyakinan kelas ya itu lebih abstrak dari peraturan, kemudian jumlahnya sedikit agar ya mudah diingat. Kemudian berupa pernyataan universal, kemudian dibuat dalam bentuk positif ya. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sudah mudah diterapkan. Baik, di sini mereka akan mengambil dari apa yang sudah jadi pendapat ibu-ibu berkaitan dengan keyakinan kelas. Di sini nanti apabila katanya sudah positif ya, itu nanti kita tidak perlu merubah ya. Nanti dari ibu hanya satu saja yang disebutkan saja ya, yang tulis nanti pakai titik ya. Oke, baik. Di sini saya bacakan dari pendapat dari ibu-ibu
yaitu dilarang datang terlambat. Dilarang ini kan katanya masih negatif ya. Kira-kira kalau kita rubah dalam bentuk positif itu bagaimana? Dilarang terlambat. Ya, datang tepat waktu. Pintar sekali dulu ya. Terus datang tepat waktu. Ya. Nanti ya kita kan mau ajaran baru kan gitu ya. Ya, kita terapkan pada siswa-siswi kita yang mau naik ya di kelas kita masing-masing. Kemudian dilarang mengenakan topi saat di dalam kelas. Ya, dilarang. Kira-kira kalimat positifnya apa ini? Ayo, apa ini? Dilarang memakai topi di kelas. Apa? Melepas topi saat di ya, berarti tidak boleh memakai topi ya, melepas topi di dalam kelas. Baik, oke, itu yang kedua. Selanjutnya ada tadi sudah dilarang terlambat, dari tepat waktu tadi ya. Ya, oke. Berikutnya adalah apa ini? Menjaga kebersihan lingkungan kelas dan sekolah. Menjaga kebersihan ya, kebersihan lingkungan sekolah dan kelas. Ini sudah positif atau belum? Sudah ya? Ya, silakan itu ditulis. Menjaga kebersihan lingkungan sekolah atau lingkungan kelas dan sekolah. Boleh dibalik ya. Menjaga kebersihan lingkungan kelas atau sekolah. Oke. Kemudian di sini satu lagi, yaitu dilarang berbicara ya, atau celometan. Jadi pasti sering ini ya, terutama di kelas-kelas atas, mulai kelas 4, 5, 6 itu kadang kita waktu terangkat sungguh-sungguh, ya kan? Kemudian ada yang benar celometan dan sebagainya. Nah, ini perlu kita lakukan, namanya dengan keyakinan kelas, karena dibuat secara bersama. Di sini dilarang berbicara celometan di dalam kelas. Ini masih dalam bentuk negatif. Kira-kira bentuk positifnya bagaimana ya? Berbicara secara bagaimana? Dilarang berbicara atau celometan. Ayo, dalam bentuk positifnya kira-kira bagaimana ya? Ya, ya. Berarti ini kan berkaitan dengan kelas ya. Ya, berarti kalau kita bentuk dari kalimat positifnya yaitu apa? Kalau dilarang ya, dilarang ramai, dilarang celometan. Kira-kira apa? Menciptakan kelas yang apa? Kondusif ya. Kelas harus kondusif. Ya. Ya kan? Jadi kondusif. Jadi ketika kita pelajaran ya, mungkin di awal ketika guru berbicara ya, anak didik tidak boleh berbicara sendiri, bahkan celometan ataupun bermain-main, bahkan tidak menghiraukan ya. Baru nanti ketika kita pelajaran misalkan diskusi membentuk kelompok-kelompok kecil ya, baru kita apa? Berikan dia berpendapat ya, berkaitan dengan dalam pembelajaran yang telah kita lakukan. Baik, terima kasih. Tepuk tangan dulu Ibu ya. Ya. Semangat ini ya. Yang terakhir ini Ibu ya. Yang terakhir ini adalah segitiga restitusi. Iya. Segitiga restitusi merupakan sebuah strategi yang dapat dilakukan sebagai proses menciptakan kondisi menuntut murid untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan. Jadi ketika ada permasalahan ya, apalagi kita sebagai seorang pendidik tidak langsung memfonis kepada si A, si B, si C langsung tidak boleh ya kan? Kita tanya dulu ya, apa sih yang menjadi permasalahan
namanya adalah menstabilkan identitas. Kita tanya dulu baik-baik ya. Selanjutnya yaitu adalah validasi tindakan yang salah. Nanti kita terapkan ini. Validasi yang salah itu apa kira-kira dari anak-anak itu? Yang selanjutnya adalah menanyakan keyakinan kelas apa yang telah dilanggar. Baik, di sini Pak Eko akan menampilkan yaitu video yang telah Pak Eko buat ya, yaitu ketika mempraktekkan yaitu segitiga restitusi bersama anak-anak kelas 6. Kasusnya sering terlambat karena transportasinya ya jauh ini, paling jauh mungkin di sekolah di sini. Benar video ini. Apa yang akan ditindaklanjuti daripada siswa yang telah melanggar ya. Kita ketahui nanti kasus sering datang terlambat ya. Kita tidak begitu datang terlambat seperti kasusnya kemarin tadi ya. Langsung ya dengan suara tegas ya seorang guru marah ya, kemudian langsung menghukum ya, mengirim dan sebagainya. Tapi alangkah baiknya kita lakukan yaitu segitiga restitusi ini untuk mengganti ya, mengganti apa sih permasalahan yang terjadi pada seorang siswa. Kemudian siswa itu sendiri yang akan memberikan apa solusinya ya, yaitu tentang apa, tentang keyakinan kelas yang telah dibuatnya. Di kasus kedua juga sama, yaitu ruang rawat inap, tetapi beda kasus ya, yaitu
ya kita harus memahami bahwa mulai stabil aktivitas ya dia melakukan mitigasi kesalahan ya. Itu merupakan ide yang baru sekali kita dan mungkin juga kita bisa melakukan kampanye juga kepada siswa yang di lingkungan sekolah. Kemudian tadi kami kan sudah merayakan keyakinan keras apa yang telah dilanggar. Ibu itu tadi ya video 2 kasus yang telah saya buat, yaitu dalam rangka penerapan segitiga restitusi yang ada di Ketua Jawa 3 ini. Alhamdulillah ya. Selanjutnya adalah kesimpulan ya. Ibu-ibu kira-kira kita melaksanakan ya kegiatan ini tadi, kesimpulannya apa ya? Ayo, mungkin salah satu dari ibu ya, Bu Lara coba ya bisa untuk menyimpulkan daripada kegiatan hari ini. Kesimpulannya adalah kita sebagai guru diharapkan dapat mengetahui kebutuhan belajar peserta didik dengan cara menempatkan diri sebagai manajer dalam segitiga restitusi, sehingga peserta didik dapat memberi solusi sendiri atas kesepakatan kelas yang atas keyakinan kelas yang sudah dilakukan. Terima kasih. Beri tepuk tangan ya. Benar ya. Kesimpulannya luar biasa sekali ya. Yaitu kita harus mengetahui kebutuhan ya murid ya. Kemudian juga kita harus juga melakukan sesuatu hal, yaitu sebagai posisi manajer ya. Dengan posisi manajer tentunya anak didik itu akan apa? Akan memberikan solusinya dengan sendirinya, dan juga nanti bisa diterapkan pada segitiga restitusi, yang mana setiap anak tentunya akan mengetahui apa-apa yang telah dia lakukan perbuat, dan kita kembalikan lagi kepada keyakinan kelas yang telah disepakati. Mudah-mudahan apa yang telah sampaikan ini tadi bermanfaat kepada ibu semuanya ya. Coba masih semangat ini? Coba ya, tepuk tunggal, tepuk tunggal, tepuk ganda, tepuk ganda, tepuk angin. Coba lagi ya, tepuk tunggal, tepuk ganda, tepuk angin. Oke, tepuk tangan buat ibu semuanya. Baik, terima kasih ibu atas waktu yang telah disampaikannya. Mudah-mudahan kita semuanya bisa menerapkan ya budaya positif ya, budaya positif untuk kita terapkan di sekolah kita tercinta ini ya. Kurang lebihnya Pak Eko mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sebelum Pak Eko akhiri, mari kita berdoa ya sebagai penutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Pak Eko, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aku berkata mohon maaf. Wassalamualaikum